Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun Sulut hari ini, edisi Selasa 22 Maret 2022. Hadir dengan sejumlah informasi menarik, bersama saya Injelita Karwar. Update informasi dan kejadian menarik dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Utara akan terus kami sajikan kepada Tribuners dimanapun berada. Tentunya melalui kanal YouTube Tribun Manado Official dan Facebook kami Tribun Manado. Ya, kita awali dari Kabupaten Minahasa Selatan. Petani kelapa di Minahasa Selatan turut merasakan dampak dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu ini. Salah satu petani kelapa dan kopra di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, mengatakan kalau menjual kelapa biji dia mendapat keuntungan sekitar Rp300.000 per kilo. Pai mengatakan sebelum ada kenaikan minyak goreng harga kelapa, masih sekitar Rp2.400. Sekarang sudah di harga Rp2.700. Pai juga mengatakan kalau kelapa biji dijual langsung ke perusahaan sedangkan hasil kopra dijual kepada supplier. Dari informasi yang berhasil dirangkum Tribun Manado, harga kelapa biji yang biasanya dijual dengan harga Rp2.400 itu, saat ini beberapa perusahaan kelapa membeli dengan harga Rp2.700 sampai dengan Rp2.850. Sedangkan harga kopra mengalami penurunan dari yang biasa petani jual ke supplier dengan harga Rp15.000 per kilogram, saat ini di harga Rp14.000 per kilogram. Baik, Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Beni Romopa. Pak Beni, minta maaf ganggu sebentar Pak, dari Tribun Manado. Ya. Boleh kasih Bapak kira-kira untuk kopra saat ini, mungkin sebagai petani, Bapak sebagai petani juga, sekaligus sebagai pengepul kelapa dan kopra, mungkin bisa jelaskan ke Tribuners dari sisi harga kelapa dan harga kopra saat ini Pak, dari petani. Harga kopra 1 ampa 1.400 per kilo. per kilo untuk saat ini. Dari 100 kilo itu 100 kilo. 100 kilo. Dia 1.400 per 100 kilo. 1.400.000 ya per 100 kilo. Oke. Itu harga kopra. Harga kopra. Kalau harga kelapa dari petani kan Bapak ada menggarap juga kebun ya. Itu. Jadi kalau misalnya dijual dari kelapa bijinya itu seperti apa? Dia harga 2.700. Harga per kilo. Per kilo. Per kilo. Iya, per kilo. 2.700. Mentah itu Pak. Mentah. Itu bersih atau masih dengan apa? Serabut kelapanya? Masih sabut. Oh, masih dengan masih serabut. entero dan itu, masih Jadi itu dihitung sekilonya 2.700. 2.700. Nah, kira-kira kalau misalkan saat ini, kondisi saat ini dari panen kelapa ada penurunan atau penambahan Pak? Ada penambahan. Penambahan ya dari Kenaikan, ada kenaikan harga ini. kenaikan harga saat ini Pak Dari ya. saat ini. Kemarin harga sempat di harga berapa Pak? Kalau kelapa biji Ada di sekitar 2.400. 2.400, sekarang sudah Sekarang 2.700. 2.700. Jadi memang lumayan signifikan ya untuk harga kenaikan harga kelapa bijinya. Kalau dari kopra sendiri Pak, biasanya masukin dengan harga berapa? Harga kopra ada menurun sedikit. Menurun sekarang Pak? Sedikit. Oh, dengan harga Dengan yang 1.500 sekarang 1.400. 1.400 sekarang. Jadi Jadi ada ada menurun. koreksi Rp100 per kilonya. Dan ini kalau dipikirkan minyak goreng padahal naik ya. Iya. Harga kopra malah turun. Iya. Aduh, luar biasa ini. Jadi untuk saat ini selain apa di sini berarti menyediakan atau mendapatkan kopra dari orang lain juga Pak? Atau cuma kelola sendiri? Kelola sendiri. Oh, kelola sendiri. Jadi tidak dari tempat yang lain? Tidak, cuma kelola sendiri. Berita selanjutnya, setelah melalui sidang pemilihan yang dipimpin Wakil Ketua Panitia, Dr. Randes Stephen O.E. Kandau, akhirnya sosok Dr. Rande Adriana Dondo Kambe MSI terpilih sebagai Ketua Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim periode 2022 sampai dengan 2027. Pemilihan kelompok pelayanan lansia Sinode Gemim periode 2022-2027 berlangsung di Geraha Gubernuran pada Senin 21 Maret.
Adriana Dondo Kambei berhasil meraup 445 suara dari 533 pemilih lansia Sinode Gemim. Ibu Adriana pun didampingi Wakil Ketua Ibu Marje Pangau, 236 suara. Sekretaris Rein Tumilaar, 132 suara. Dan Bendahara Heski Montong, 368 suara. Mereka yang terpilih menandatangani berita acara hasil pemilihan, termasuk 10 anggota yang masuk dalam kepengurusan kelompok pelayanan lansia Sinode Gemim periode 2022 sampai dengan 2027. Ditemui usai terpilih, Ibu Adriana Dondo Kambei menyatakan siap menjalankan misi kelompok pelayanan lansia Sinode Gemim periode 2022 sampai dengan 2027. Ia juga optimis melaksanakan program yang belum terlaksana oleh pengurus sebelumnya. Inilah Ibu Adriana Dondo Kambei usai terpilih sebagai Ketua Fungsionalis Kelompok Pelayanan Lansia, langsung dikerumuni oleh para lansia-lansia yang ada dalam pemilihan ini. Ini merupakan rangkaian pemilihan di mana dimulai dari lansia, kemudian BIPRA, lalu BPMS. Merupakan rangkaian pemilihan di arah Sinode Gemim untuk periode pelayanan 2022-2027. Demikianlah berita terkini, nantikan informasi selanjutnya hanya di Tribun Manado.